Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Ahmad dari PGMI 3C Stikira Amantai. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP. Tapi mungkin yang kita pakai di sini RPP yang pendek saja. Jadi sebelum kita masuk ke dalam RPP, mungkin saya ingin memberitahukan atau menjelaskan sedikit tentang RPP. Apa itu RPP dan apa kegunaannya? Jadi bisa kita lihat sendiri, RPP itu di sini rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa kita singkat dengan RPP. RPP itu suatu pegangan guru yang dibuat untuk memudahkan dalam sisi pengajaran agar pengajaran tersebut terstruktur dalam mengajar dan ada langkah-langkah tertentu dalam mata pelajaran tersebut. Nah, ya begitulah. Jadi di sini untuk RPP itu memiliki beberapa komponen atau yang harus ada itu ya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Jadi kita bahas dari awal dulu. Yang pertama yaitu instansi pendidikannya. Jadi instansi pendidikan ini ya bisa SD, bisa SMP, bisa SMA, tergantung. Tapi di sini mungkin kita bahas SD. Nah, jadi instansi itu ya satuan pendidikannya. Misalkan SD Sejahtera, misalkan ya SD. Terus kelasnya dan semesternya, gitu. Atau bisa kelasnya doang gitu. Tapi lebih lengkapnya kelas dan semesternya. Di sini kelas 3 semester 1. Terus karena kita sekarang memakai tematik, jadi di sini kan ada tema dan subtema. Jadi temanya yang ada di RPP ini yang kita bahas, yang untuk kita ajarkan yaitu kewajiban dan hakku, tema yang keempat. Subtemanya kewajiban dan hakku di rumah. Subtemanya subtema 1. Jadi dalam tema 4 subtema 1 pembelajaran kan dalam tematik tuh ada tema, subtema dan pembelajaran ke berapa. Jadi temanya tema 4, subtemanya subtema 1 dan pembelajaran 1, pembelajaran pertama. Dan alokasi waktunya itu kalau di sini 1 kali 180 menit. Nah, ini juga penting alokasi waktu. Selanjutnya kita masuk ke dalam isinya. Tadi covernya lah. Sekedar pengenalan, bukan sekedar pengenalan, identitasnya. Nah, itu. Jadi untuk isinya, kalau kita bahas Indonesia aja ya. Untuk isinya itu ada kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran tersebut apa? Jadi di sini kompetensi dasar dari bahasa Indonesia 3.10 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. 4.10-nya memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Oke.
Mungkin kita bahas bahasa Indonesia aja ya. Mungkin di sini kita masih bertanya-tanya apa itu 4.10 dan 3.10. Jadi untuk 3 dan 4 itu adalah KI, kompetensi inti, atau bisa biasa juga kita sebut dengan KI. Adapun KI itu terbagi menjadi 4 juga. Terbagi menjadi 4. Nah, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, kalau KI 1 itu berisi tentang spiritual. Biasanya kalau KI 1 ini terdapat di pelajaran-pelajaran agama atau PKN. Biasanya ada KI 1 dan KI 2. Nah, kalau KI 2 itu berisi tentang sikap sosial. Bagaimana kita bermasyarakat, menghargai, nah gitu. Menghargai sesama, menghargai perbedaan, toleransi. Untuk KI 3, KI 4, nah kalau KI 3 itu terkait dengan kognitif. Kognitif itu pengetahuan. Nah, di sini kan mencermati ungkapan kalimat atau kalimat saran, masukan, penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Nah, itu tergantung pengetahuan juga. Ya. Terus juga ada 4.10. Ya, KI 4 berarti KI 4 itu terkait keterampilan. Keterampilan kan? Jadi keterampilan itu bisa berarti kita praktek atau kita mempresentasikan, mengamalkan dari kognitif atau ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan tadi. Itu KI 4. Jadi di sini KI 4 apa tadi? Keterampilannya apa? Memeragakan. Oke. Untuk tujuannya. Ini kan banyak nih SPDP yang ada 3. Ada 3. Ada 3. Mungkin kita bahas ketiganya ya. Untuk 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. 4.2 menampilkan bentuk dan variasi irama dalam lagu. Untuk matematikanya, 3.3 menyatukan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Dan 4.3-nya kompetensi inti keterampilannya adalah menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Jadi di sini setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini, kita sesuaikan lagi dengan KD, kompetensi dasar yang ada di samping. Oh ya, yang 10, 10, 2, 2 yang di belakang titik ini adalah KD. KD, kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya ada di bukunya lah biasanya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu pun ada di buku. Jadi kita mungkin tidak perlu lagi meremake atau membuat atau mengolah sendiri kata-katanya, merangkai sendiri kata-katanya gitu. Jadi kita cukup copy paste atau salin di buku itu kata-katanya, tinggal kita ketik ulang gitu untuk membuat RPP tersebut. Jadi bahasa Indonesianya mana? Menunjukkan ungkapan atau kalimat, saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Jadi ya, di dalam RPP ini juga terdapat rumus ABCD. Jadi ABCD itu apa? Mungkin perlu kita catat. Karena kata malim kita, kata guru saya, walaupun mungkin kognitif kita kurang atau daya ingat kita kurang, kuncinya itu satu. Ada tetap kuncinya walaupun
ingatan kita itu kurang, pemahaman kita itu kurang. Jadi kuncinya untuk mengatasi pemahaman kita yang kurang tadi, untuk mengatasi kekurangan kita tadi, nah itu dengan cara kita mencatat. Nah, alhamdulillah saya ada mencatat. Alhamdulillah. Jadi di sini untuk indikator itu di PPP panjang atau di tujuan pembelajaran, nah itu memakai rumus A, B, C, D. Jadi kembali lagi tadi, mungkin perlu kita catat. Kalau yang bisa ingat alhamdulillah, kalau yang mungkin nggak ragu dengan kemampuannya atau ya kita tahu sendiri dengan diri kita, alangkah baiknya dicatat. Jadi di sini ada rumus A, B, C, D. Itu ada singkatan dari A. A apa itu? A-nya audience. Audience itu biasanya kalau dari PP ya peserta didik atau siswa. Nah, itu. Untuk B-nya behavior. Behavior itu adalah kata kerja operasional, atau bisa juga dengan kondisinya. Bukan. C-nya condition. Nah, condition itu kadang biasanya ada, kadang juga bisa tidak ada. Soalnya bisa tergabung di dalam behavior tadi. Tapi kalau ada ya antara ada dan tiada. Gitu. Jadi untuk kondisinya keadaan dia dalam mengajar tersebut apa gitu. Nah, berikutnya ada D-nya degree. Untuk degree itu adalah ukuran pencapaiannya atau ukuran keberhasilannya. Biasanya ini kata-katanya dengan baik dan benar, dengan tepat, dengan bagus. Nah, gitu. Untuk di sini rumus ABCD-nya adalah, nah kita di sini nomor 1 dulu ya. Menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Jadi di sini untuk audiensnya mungkin sudah kita ketahui bersama gitu loh. Siswa, nah peserta didik. Jadi audiensnya mungkin untuk menghemat kata mungkin dibuang oleh si kreatornya. Jadi mungkin siswa menunjukkan atau peserta didik menunjukkan, nah gitu. Bisa menunjukkan, nah gitu. Menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Jadi menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, nah itu termasuk B-nya, behaviornya. Nah, untuk C-nya conditionnya tadi ya seperti kata saya tadi, bisa ada, bisa tiada, tapi itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi A-nya tadi mungkin dibuang oleh kreator LPP ini, terus B-nya behaviornya menunjukkan. Untuk degree-nya, degree itu hampir bisa dipastikan itu dengan tepat, dengan baik dan benar, dengan bagus, dengan fasih, kalau misalkan pelajaran yang menggunakan lisan ya kan. Nah, ini menunjukkannya behaviornya, ini behavior, yang menunjukkan ini behavior. Nah, dengan tepat ini namanya degree. Jadi komponen yang mungkin harus ada ABD, tapi lebih enak kan ABCD condition karena C-nya itu kadang ada kadang tidak ada. Untuk di sini menuliskan surat tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Ini B-nya, nah ini apa? Ini D. Nah, BD. Kalau di sini ya BD lah. Jadi itu. Ingat ABCD untuk tujuan pembelajaran TRP. Terus ke bawah bisa juga kita masukkan, ini juga perlu dimasukkan alat peraga, media yang diperlukan untuk melaksanakan jalannya pembelajaran, karena ini kan FPP untuk membantu pembelajaran kita, untuk
memudahkan kita untuk mengajar di kelas, di lokal, di tempat mengajar. Jadi kita memerlukan, kalau itu medianya perlu, maka kita sediakan dan kita tulis di RPP. Jadi di sini misalkan alat, bahan, dan sumber belajar. Sumbernya buku teks, alat dan bahannya itu gambar keluarga dan foto keluarga. Mungkin di sini nanti dia apa tadi bahasa Indonesianya tuh, kalimat saran masukkan menyelesaikan masalah. Mungkin gambarnya tuh tentang keluarga apa gitu. Terus strateginya nanti ditulis di sini strategi apa gitu, misalnya strategi, ya strategi kan macam-macam. Ada strategi apa, kayak teman saya kemarin tuh reading, writing, and listening. Apa? Saya lihat dulu catatan. Kalau teman saya kemarin tuh, asking, writing, and reading. Jadi metode atau strateginya itu menanya, menulis, dan membaca. Itu salah satu strategi. Atau strategi ulang ucap bisa, strategi deskripsi mungkin bisa juga. Terus langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan dari strategi yang kita ingin jalankan tadi. Nah, perlu juga kita menjelaskannya di sini. Nah, di sini kan awal pembelajaran guru memberi salam, terus siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Apakah ada siswa yang bukan gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Terus mari kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Terus berikutnya mungkin di absen ya kan, di absen. Apakah di sini bisa kita absen sebut nama satu persatu, atau kalau lebih singkatnya apakah hari ini yang tidak hadir, nah gitu bisa. Terus B-nya, siswa tuh kita pancing, diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, kita pancing apakah ada yang mengetahui tentang apa tadi materi yang kewajiban dan hak di rumah. Nah misalkan kan misalkan nyapu pak, misalkan gitu, nyapu pak misalkan kita, atau berbakti orang tua gitu bisa. Terus isi dari pembelajaran tersebut, siswa diminta membaca teks dengan cermat dan teliti, diminta menuliskan kalimat saran, menyelesaikan permasalahan matematika yang ada dalam buku, dan menyanyikan lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Oke, berikutnya akhir pembelajaran. Kita tutup refleksi bersama siswa tuh ya evaluasi mungkin, atau renungan, menyimpulkan maaf, kita simpulkan hari ini. Jadi ini itu gitu. Kira pembelajaran kita telah selesai, ditutup dengan doa dan oleh guru. Yuk lihat salam penutup. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran, penilaian sikap. Observasi aktivitas siswa saat mengumpulkan data menganalisis. Jadi ini penilaian. Jadi penilaian itu terbagi menjadi 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Gitu. Dan juga biasanya tematik ini kan mungkin biasanya per subtema atau per tema kalau nggak salah. Ada latihan hariannya atau ulangan hariannya. Jadi mungkin di situ penilaian sang guru terhadap muridnya itu penilaian teks ya. Kalau penilaian pengetahuan, kalau keterampilan dan sikap kan itu perlu langsung diawasi, langsung kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Terus di sini ada tempat membuatnya, tanda tangan sang guru, nama, tanda tangan, terus ini kepala sekolahnya. Kok begini? Rusak mungkin. Ini. Jadi mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Ada benarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada salahnya itu dari diri saya pribadi.
Eh, Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tadi, karena ya masih tetap dalam tahap belajar. Mungkin saya tutup. Akhirul kalam. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.